Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfiah dengan NPM 2018-015-00070 akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi serta rencana 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi dari usaha kami adalah menjadikan usaha kuliner yang lebih memperhatikan cita rasa, keberagaman jenis makanan namun tetap memperhatikan nilai gizi dan kehigienisannya. Lanjut, saya akan membahas tentang misi. Misi yang pertama adalah menciptakan makanan yang sehat, bergizi dan mementingkan kehigienisan. Yang kedua, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan yang sehat dan juga bergizi. Dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang rencana 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Yang pertama, rencananya adalah memiliki toko yang besar, dipercaya oleh customer, baik dari segi makanan, pelayanan, maupun rasa yang khas. Yang kedua, memiliki franchise atau waralaba di seluruh kota di Indonesia. Yang ketiga, memiliki sistem penjualan yang baik. Dan yang terakhir, produk yang bisa dijual ke seluruh dunia atau bisa mengekspor ke berbagai tempat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining dari kelompok 1 akan mempresentasikan Anissa produk. Mayoritas buah dan cabai sangat mudah dijumpai. Dengan harga yang terjangkau dan banyaknya varian yang bisa diciptakan dengan menggunakan kedua bahan tersebut, maka tercetuslah ide untuk membuat makanan dengan variasi pedas dan manis. Kebanyakan orang setelah menikmati makanan yang pedas, mereka membutuhkan pencuci mulut, yaitu makanan manis. Namun, makanan manis yang kami ciptakan tentunya sangat higienis dan menyehatkan. Karena yang kami ciptakan dengan bahan dasar buah adalah salad buah. Bisnis ini sangat menjanjikan dikarenakan bahan-bahan yang kami perlukan mudah dijumpai dan tentunya juga dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga harga jual yang kami tawarkan sangat cocok untuk semua kalangan, baik dari anak-anak hingga lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafirah Maulina, NPM 2018-015-00052. Di sini mau melanjutkan penjelasan mengenai proposal yang sudah kelompok kami buat. Di sini ada analisa marketing. Yang pertama itu ukuran pasar, di mana mengukur sejauh mana target pasar yang akan dicari dan menyesuaikan dengan modal yang sedang dijalaninya. Kedua itu pertumbuhan pasar, mengetahui pertumbuhan pasar dari waktu ke waktu selama masa pemasaran berlangsung dan untuk mengetahui proyeksi pertumbuhannya di masa mendatang. Yang ketiga ada tren pasar, memutuskan jenis produk apa yang akan dijual selanjutnya dan membantu Anda dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan. Yang keempat, ada profitabilitas pasar, yaitu memiliki gambaran seberapa besar potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika pasar memiliki tingkat profitabilitas tinggi. Yang kelima, kunci kesuksesan, faktor-faktor yang mempengaruhi Anda untuk meraih kesuksesan dalam pemasaran. Faktor-faktor yang dimaksud ini adalah kemajuan teknologi, skala ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Ketiga unsur ini harus bisa bertahan dalam setiap kondisi pasar. Yang keenam, alur distribusi. Bagaimana sebuah produk sampai ke tangan konsumen? Perhatikan alur tersebut, apakah sudah cukup baik atau harus mencari alternatif baru. Yang ketujuh, ada struktur biaya industri. Mungkin bisa melakukan penghematan di beberapa bagian dan memotong biaya-biaya yang kurang efektif. Pada akhirnya, Anda dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak tanpa perlu menaikkan harga jual produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Zaria Vista, NPM 2018-015-00-114. Di sini saya akan menyampaikan analisa manajemen dari usaha yang kami jalani. Analisa manajemen ini meliputi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha ini. Yang pertama ada kekuatan. Harga produk yang kami jual sangat terjangkau, kualitasnya terjamin, cita rasa sangat bervariasi, dan kemasan yang kami sediakan juga banyak ukurannya. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, manajemen dari usaha kami masih sangat tradisional. Yang kedua, sarana dan prasarananya masih sederhana, dan sumber daya manusia yang masih kurang. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, pangsa pasar yang masih luas. Yang kedua, bahan bakunya yang mudah didapat, dan pesaing besar relatif terbatas. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, munculnya variasi makanan-makanan. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Yang ketiga, harga produk kompetitor bersaing, dan selera konsumen variatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad Fauzi, NPM 2018-01-5048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa keuangan dari kelompok kami. Kami menggunakan modal sekitar Rp370.000, di mana untuk perinciannya sebagai berikut yang ada di slide ini. Nah, jadi kita tuh menggunakan bahan baku sekitar 300.000, di mana bahan baku ini yaitu seperti buah-buahan atau kacang-kacangan dan lain sebagainya seperti itu. Dan biaya produksi alat dan bahan yaitu sekitar 50.000, di mana kita juga untuk pembelian gas, pembelian ini dan pembelian itu juga. Nah, nanti untuk pencetakan laporan sekitar 20.000 dan totalnya menjadi Rp370.000 seperti itu. Nah, di sini kita kenapa menggunakan buah-buahan? Karena di sini kita menjual produk yang berlandaskan atau berdasarkan dari buah-buahan, yaitu seperti salad buah, asinan buah. Tentu juga kita menjual yang makanan yang berat juga, seperti adanya ceker mercon, bakso mercon, dan sayap mercon, yaitu ya, seperti itu. Nah, di sini tuh kita juga menjual 3 varian ukuran, di mana ada yang ukuran kecil yaitu sekitar 200 mili atau ukuran cup kecil, dan kita juga menjual ukuran sedang yaitu sekitar 650 mili, dan ukuran yang paling besar yaitu sekitar 1000 ml atau 1 liter. Seperti itu, dengan harga yang bervarian, yang ada yang 20.000, ada yang 15.000, dan yang paling mahal ada yang 60.000 dan 50.000 seperti itu. Nah, di sini saya akan lanjut untuk ke bagian PO atau purchase order, di mana distribusi keuangan toko ini kita PO pertama yaitu mendapatkan penjualan sekitar Rp155.000, di mana untuk penggebrakan awal itu udah mulai lumayan besar gitu ya dari penjualan pertama itu. Nah, tentunya untuk di penjualan kedua yaitu kita mendapatkan sekitar Rp385.000, mulai agak signifikan nih, mulai naik banget nih kan. Untuk selanjutnya itu di PO ketiga, alhamdulillah banget kita dapat Rp495.000, yaitu ada peningkatan yang secara besar-besaran seperti itu. Nah, di PO keempat atau PO terakhir kita mendapatkan sekitar Rp535.000, benar-benar ya, berada di puncak juga. Nah, untuk di PO kelima ini kita tidak melanjutkan lagi, mohon maaf gitu, karena adanya kegiatan yang tidak bisa ditunda dari kelompok kita, adanya jadwal yang udah mulai mepet banget ke pergantian semester atau menuju UAS ini, jadi kita tutup PO di PO kelima ini seperti itu. Nah, dengan rincian sebagai berikut dengan penggunaan statistika atau diagram grafik yang sudah saya buat, yaitu bisa dilihat juga untuk perkembangannya dari PO pertama sampai PO 5, di mana PO pertama untuk pengeluarannya juga bisa dilihat sekitar Rp150.000, jadi balance lah kehitungnya, itu ada pengeluaran, ada pemasukan seperti itu. Dan untuk PO kedua yaitu untuk pengeluarannya sekitar Rp200.000, dan untuk PO ketiga yaitu pengeluaran sekitar Rp250.000 seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pengeluaran sekitar Rp400.000, benar-benar ada lonjakan itu ya, dari Rp250.000 menjadi Rp400.000.
Tetapi di sini kita untuk pengeluaran yang 400.000 ini sebenarnya untuk alokasi yang PO ke-6 sebenarnya gitu kan. Tapi berhubung kita PO-nya udah ditutup di PO kelima, jadi anggaran yang 400.000 ini tuh 200.000 untuk awal modal PO pertama dan 200.000 lagi untuk tadinya penggunaan PO ke-6, tetapi kita rubah untuk untuk penggantian akomodasi seperti bensin, parkir dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini juga untuk list dari perinciannya juga udah kita sediakan slide seperti berikut ini, dimana bisa kita sendiri bagaimana pengeluarannya seperti apa, untuk pemasukannya seperti apa, dan peningkatannya seperti apa bisa dilihat di slide total penjualan yang kami dapat seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan untuk berganti ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sistem kerjasama yang ditawarkan. Untuk saat ini, kerjasama yang dilakukan belum dilaksanakan karena toko kami masih baru dan belum memulai untuk ke tahap selanjutnya. Akan tetapi, yang saat ini kami sedang rencanakan yaitu menjual produk melalui ojek online dan membuat produk kami menjadi instan agar bisa dipasarkan melalui marketplace ataupun sosial media seperti Facebook, Instagram, ojek online, dan toko-toko online seperti Shopee dan Tokopedia.